Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Sabilil Hakimi Amizuar MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Aset dan Liability serta teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Sri Indah Lestari dengan NIM 18 14 20 131, Hania Nisa dengan NIM 18 14 20 127, Sulistiani dengan NIM 18 14 20 134, Agnes Kuraiseha dengan NIM 18 14 20 137, dan Novi Alvita Rosyana Hidayat dengan NIM 18 14 20 146. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikitnya mereview jurnal dari Saudari Rani Ranata, mahasiswi Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, dengan judul jurnalnya yaitu Strategi Perbankan Syariah dalam Manajemen Aset dan Liabilitas. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada pendahuluan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah strategi perbankan syariah terhadap manajemen aset dan liabilities? Kedua, apa saja resiko-resiko yang terjadi pada perbankan syariah? Yang ketiga, bagaimana perbankan syariah meminimalisir resiko-resiko yang terjadi dengan menerapkan strategi ALMA? Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui strategi perbankan syariah terhadap manajemen aset dan liabilities. Yang kedua, untuk mengetahui resiko-resiko yang terjadi pada perbankan syariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan perbankan syariah dalam meminimalisir resiko-resiko yang terjadi dengan menerapkan strategi ALMA. Metode dan teori apa yang diambil untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut? Metode penelitian tergolong library research. Data dikumpulkan dengan mengutip dalam penelitian kepustakaan. Penelusuran pustaka yang dilakukan lebih sekedar menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, ataupun mempertajam metodologi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkelompok literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Teori aset atau liability management adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Hasil akhir ini, manajemen aset atau liabilitas itu akan bermuara kepada kemampuan untuk menutup kerugian dan menyediakan kecukupan modal. Pendapatan yang semakin baik serta kualitas dan komposisi pendapatan bersih semakin baik. Kemampuan bank syariah dalam mengelola aset dan liabilitasnya akan mempengaruhi kualitas perusahaan yang juga akan mempengaruhi citra atau nama baik bank tersebut, yang merupakan daya tarik nasabah untuk menginvestasikan dananya ke bank syariah. Strategi ALMA yang digunakan bank syariah adalah perencanaan manajemen dana dan manajemen kualitas pembiayaan. Kemampuan bank syariah tersebut dalam mengelola aset dan liabilitasnya dapat dilihat dari kemampuan bank syariah dalam meningkatkan segmentasi dana pihak ketiga, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan fee-based income, peningkatan peranan regulator, dan
peningkatan sistem akuntabilitas. Kemampuan bank syariah tersebut dalam mengelola aset dan liabilitasnya merupakan implementasi dari kesanggupan bank syariah tersebut dalam meminimalisir biaya-biaya dan risiko yang dapat terjadi seperti financing risk, yang merupakan kemampuan bank syariah untuk mengelola debitur untuk memenuhi kewajibannya atau keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengutip dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka yang dilakukan lebih sekedar menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh penelitian sejenis, dan memperdalam kajian teoritis maupun mempertajam metodologi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Data yang penulis kumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara deduktif, yaitu teknik analisis data yang mengumpulkan hal yang bersifat umum, kemudian menyimpulkan kepada hal yang bersifat khusus. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi ALMA yang digunakan Bank Syariah adalah perencanaan, manajemen dana, dan manajemen kualitas pembiayaan. Kemampuan Bank Syariah tersebut dalam mengelola aset dan liabilitasnya dapat dilihat dari kemampuan bank tersebut dalam meningkatkan segmentasi dana pihak ketiga, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan fee-based income, peningkatan peranan regulator, dan peningkatan sistem akuntabilitas. Kemampuan bank syariah tersebut dalam meminimalisir biaya-biaya dan risiko yang dapat terjadi seperti financing risk, liquidity risk, pricing risk, foreign exchange risk, gap risk, dan contingent risk. Apabila bank syariah mampu memaksimalkan keuntungannya dari funding dan financing yang terkelola dengan baik dan terstruktur, serta mampu menghasilkan pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi bank syariah secara optimal, maka bank syariah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam strategi manajemen aset dan liabilitasnya. Baiklah, itu saja review jurnal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.